Hai semua, namaku Azari Genesta dan aku akan menjelaskan kepada kalian kearifan lokal pada daerahku yaitu Ternate, Maluku Utara. Jadi di Ternate itu terdapat banyak kearifan lokalnya dan aku akan menjelaskan kepada kalian beberapa saja berdasarkan pengetahuan aku atau yang aku tahu sendiri. Jadi kita berbicara soal saru-saru. Jadi saru-saru itu juga tidak luput dengan beberapa tradisi yang ada di dalamnya. Salah satunya yaitu Joko Kaha dan makan adat. Saru-saru ialah sebuah bentuk doa atau permintaan yang sifatnya ritual dan mengandung makna filosofis dalam tradisional kehidupan masyarakat kota Ternate itu sendiri. Joko Kaha atau injak tanah adalah salah satu jenis bentuk tradisi orang Ternate untuk melakukan ritual menginjak tanah pertama kali. Makan adat. Makan adat adalah sebuah acara makan bersama menurut tradisi dan tata cara adat yang dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Permintaan atau doa yang tertuang dalam bentuk pangan dan disuguhkan pada kedua mempelai ini disampaikan oleh ibu-ibu dari saudara ibu dan saudara ayah dari kedua mempelai yang dalam bahasa Ternate disebut Yaya Segoa. Bentuk dan jenis pangan untuk saru-saru ini terbagi atas beberapa. Ada yang untuk perkawinan, akikah atau cukur rambut, ada yang untuk sunatan dan khatam Quran. Tidak semua bahan dan jenis pangan saru-saru untuk keempat itu disajikan sama semua oleh pihak yang menyelenggarakan. Filosofi yang terkandung di dalamnya juga berbeda-beda. Contohnya bahan pangan atau saru-saru untuk perkawinan, yaitu terdapat bubur serikaya, kobo atau ketupat kerbau, nanasi atau ketupat nanas, jaha atau pali-pali, bubur kacang hijau atau gele-gele tamelo, ikan dan terong, boboto dan agi atau sop gulai. Setelah saru-saru ini dilaksanakan, menyusul acara selanjutnya, yaitu acara Joko Kaha atau injak tanah yang mengandung filosofi tersendiri, yakni segenggam rumput vargato yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Moluku Kiraha ini dijamah dan dijelajahi oleh mempelai. Sebotol air yang disiramkan pada kaki mempelai melambangkan air, sungai dan laut di Moluku Kiraha pun dijelajahi oleh kedua mempelai ini. Pupulak, yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau, yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Moluku Kiraha ini, semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai ini. Setelah kedua acara ini selesai, bagi kedua mempelai, ibu-ibu atau Yaya Segoa disuguhkan makanan adat yang terdiri dari jenis-jenis makanan tersebut di atas. Saru-saru untuk acara cukur rambut bayi, sunatan anak, hanya disuguhkan bahan-bahan saru-saru seperti berikut, yaitu bubur serikaya, ketupat kobo, ketupat nanasi, dan disertai bahan-bahan untuk Joko Kaha, seperti rumput vartago, sebotol air mineral atau air murni, dan beras pupulak. Adapun peralatan untuk cukur rambut bayi, yaitu pisau cukur atau gunting rambut, sisir dan cermin, serta air kelapa muda yang masih berada dalam buah atau dalam batoknya yang dihiasi warna-warni dan minyak wangi. Sedangkan penganan untuk pelaksanaan cukuran rambut bayi atau sunatan anak ini disuguhkan setelah para undangan yang terdiri dari keluarga, tetangga, dari imam-imam dan pemuka adat tersebut selesai membaca tahlil dan doa syukuran, barulah disuguhkan makanan atau kue-kue adat. Bahan pangan pada saru-saru untuk acara khatam Quran terdiri dari satu pohon umbi jahe dari daun batang hingga akar yang diletakkan dalam sebuah cangkir berisi gula pasir, tebu yang diukir dan dihiasi bentuk burung, kapal terbang terakit rapi dalam beberapa bentuk rakitan, buah jeruk yang disusun rapi dalam beberapa bentuk rakitan, buah delima tersusun rapi dalam beberapa bentuk rakitan, pinang dan sirih tercanang pada suatu rakitan,
dalam beberapa buah rakitan serta batangan rokok yang juga disusun dalam beberapa bentuk rakitan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam kearifan lokal ini atau saro-saro, begitu sebutannya, yaitu sudah pasti pertama itu nilai religi karena terkandung kepercayaan dan keyakinan. Dan setelah itu juga disusul dengan nilai seni. Nilai seni ini berada pada bentuk tebu yang dirakit sedemikian rupa karena itu bernilai seni, dan juga ada beberapa saro atau bahan pangan yang dihiasi dengan bentuk-bentuk yang indah dan cantik ini. Ya, jadi begitulah kearifan lokal yang ada pada daerah aku, yaitu daerah Ternate, Maluku Utara. Ya, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.